Pemirsa, Kementerian Kesehatan mencatat kasus campak di Indonesia meningkat 32 kali lipat sepanjang tahun 2022. Peningkatan masif ini salah satunya disebabkan cakupan imunisasi yang tidak sesuai target. Ya, untuk membahasnya kita bergabung bersama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril. Selamat pagi Pak Syahril. Ya, selamat pagi. Salam sehat semua. Salam sehat juga, Pak. Terima kasih. Pak, pertama mungkin kami akan memperbaharui data ya. Sampai hari ini 26 Januari, berapa jumlah kasus campak di Indonesia, Pak? Apakah status KLB campak ini masih di 12 provinsi atau sudah meningkat? Ya, terima kasih. Jadi sampai dengan hari ini kita tetap mencatat ada 34 kabupaten kota di 12 provinsi, Pak ya, dengan jumlah KLB-nya 55. Ya, 55 KLB dan total kasusnya seperti yang sampaikan tadi sekitar 3.341, memang kenaikannya hampir 32 kali lipat dibanding tahun 2021. Jadi update-nya 55 KLB, kemudian di 34 kabupaten kota dan di 12 provinsi gitu. Oke, Pak Syahril, apa antisipasinya agar tidak nambah lagi nih provinsi yang dijadikan KLB, dan apakah benar karena cakupan imunisasinya ini rendah makanya banyak sekali yang terkena campak? Jadi betul ya, yang pertama campak ini adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, untuk kita saat ini memang pada saat pandemi kemarin cakupan imunisasi semuanya ya untuk anak-anak itu tidak tercapai atau rendah ya, termasuk campak. Nah, untuk itu sekarang bagaimana antisipasinya? Ada dua ya, satu pada daerah yang KLB tadi, yang kedua pada daerah yang belum KLB. Nah, pada daerah yang sedang KLB di 12 provinsi tadi, maka ada 3 hal yang dilakukan secara serentak ya. Yang pertama adalah melakukan surveillance, artinya penyelidikan epidemiologi untuk melihat apakah kasus ini ada di tempat-tempat lain, di kabupaten-kabupaten lain. Sehingga dengan cepat kita akan mengisolasi dan melakukan pengobatannya. Yang kedua, pengobatan yang sedang terjadi pada anak-anak tersebut. Nah, yang ketiga ini penting adalah melakukan outbreak response immunization atau ORI ya, yaitu melakukan vaksinasi campak di seluruh daerah KLB tadi secara serentak. Nah, sedangkan di daerah yang non KLB, maka tetap dilakukan surveillance tadi untuk menjaga agar apakah ada terjadi kasus-kasus campak di daerah tersebut, agar tidak terjadi KLB. Kemudian juga untuk melakukan imunisasi rutin yang kemarin kita rendah, kita akan melakukan gerakan agar capaian campak ini mendekati cakupan yang di atas 95%. Begitu. Pak Syahril, terakhir kita melihat rapid case terjadi di Provinsi Aceh. Laporan rekan kami menyatakan masih beredar anggapan bahwa masyarakat ini takut akan KIPI dari imunisasi sehingga mereka enggan. Bagaimana langkah spesifik dari Kemenkes untuk bisa segera membantu mengedukasi dan segera menyegerakan imunisasi di Provinsi Aceh? Ya, dari 3.341 tadi kan 58%-nya kan tidak diimunisasi ya. Nah, sekarang kita harus menyampaikan komunikasi ini, risiko ini terjadi ya. Jadi campak ini kami ingin sampaikan hal-hal yang menyebabkan kematian. Walaupun sebetulnya campak ini kan bisa sembuh sendiri, tetapi apabila terjadi pada anak-anak yang kurang gizi, tidak diimunisasi, apalagi dengan penyakit bawaan, maka bisa menyebabkan komplikasi. Komplikasi yang pertama adalah bisa menyebabkan kebutaan, ya. Yang kedua bisa menyebabkan diare berat, yang ketiga pneumonia, yang terakhir adalah radang otak atau meningitis, yang semuanya bisa menyebabkan kematian. Nah, perlu kita sampaikan kepada masyarakat juga melalui Metro TV ini bahwasanya campak ini adalah yang bisa kita cegah dengan imunisasi. Jadi kasihan anak-anak kita kalau terjadi komplikasi tadi kalau tidak dilakukan imunisasi. Kita harapkan ini bisa menjadi corong informasi dan masyarakat bisa semakin teryakinkan untuk segera begitu ya. Terima kasih Pak Syahril. Masuk KIPI-nya ya. Namanya efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasinya tidak berat ya pada campak ini ya. Kalau terjadi ada benjolan habis suntikan itu biasa ya. Segera dengan dikompres air hangat akan segera hilang. Tetapi kita yakinkan kepada masyarakat inilah cara dan dilakukan di seluruh dunia loh, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia melakukan imunisasi ini untuk mencegah terjadinya campak di daerah masing-masing.
Terima kasih Pak Syahril sudah bergabung bersama dengan kami Pak dan juga memberikan informasi yang melalui kami. Semoga ini mendengarkan oleh masyarakat di seluruh penjuru agar semua tersosialisasikan dengan baik. Terima kasih juru bicara Kemenkes Pak Syahril sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi.